Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexandra dari Prodi Ilmu Hukum. Akan menjelaskan isi dari pasal 1 dan 2 Konvensi Wina. Untuk pasal yang pertama yakni berbicara tentang mengenai ruang lingkup konvensi berlaku untuk perjanjian antar negara atau antar serikat yang menyetujui atau yang menandatangani isi konvensi tersebut. Untuk pasal 2 di sini berbicara tentang penggunaan istilah. Pasal 2 di sini memiliki 2 ayat. Yang pertama tentang tujuan konvensi. Adapun poin-poin dari ayat pertama, poin yang pertama yakni perjanjian, treaty, yang diartikan sebagai sebuah konklusi kesepakatan internasional antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur dengan hukum internasional. Maksudnya di sini kesepakatan dari antar negara atau antar serikat itu ditulis lalu dituangkan atau diterapkan di hukum internasional. Poin kedua di sini berbicara tentang ratifikasi atau pengesahan, acceptance atau penerimaan, approval atau persetujuan, dan accession, penambahan. Untuk penjelasan ini lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dalam pasal selanjutnya. Untuk poin yang selanjutnya yakni full power atau diartikan dalam bahasa Indonesia kekuatan penuh. Maksudnya dari negara menunjuk salah satu perwakilan dalam hal negosiasi, mengadopsi atau autentikasi teks. Autentikasi teks ini maksudnya keaslian teks perjanjian dan sebagai perwakilan dalam persetujuan yang terkait oleh perjanjian. Untuk poin yang selanjutnya berbicara tentang reservasi, yang berarti pernyataan yang hanya mempengaruhi satu pihak saja. Misalnya dalam pembuatan suatu perjanjian terdapat beberapa anggota negara, diantaranya adalah Malaysia, Indonesia, dan Amerika, membuat perjanjian mengenai batas umur minimum pernikahan. Indonesia dan Malaysia menetapkan batas umur minimum itu 19 tahun, sedangkan Amerika ingin mereservasi batas minimum umur pernikahan itu 16 tahun. Dan reservasi ini harus disetujui oleh para pihak. Poin yang selanjutnya yakni negotiation state, yang berarti negara negosiasi. Berarti sebuah negara yang ambil bagian dalam membuat dan mengadopsi isi dari perjanjian. Jadi negara tersebut memiliki andil dalam pembuatan perjanjian. Untuk poin yang selanjutnya yakni contracting state, yang berarti suatu negara yang menyetujui untuk terikat oleh perjanjian internasional terlepas dari apakah atau tidak berlaku konvensi tersebut. Maksudnya di sini apa? Dia tuh udah mengaitkan diri terlebih dahulu tanpa nantinya berlaku atau tidaknya konvensi tersebut. Poin yang selanjutnya yakni party. Party di sini bukan berarti pesta pada umumnya, tapi party di sini diartikan adalah pihak. Berarti suatu negara yang telah menyetujui untuk terikat oleh perjanjian dan untuk mana perjanjian itu berada. Untuk poin yang selanjutnya yakni berbicara tentang negara ketiga atau third state. Maksudnya di sini negara tersebut yang ikut serta tapi tidak memiliki suara dan hak untuk merumuskan isi dari perjanjian tersebut. Untuk poin yang terakhir dari ayat 1 ini adalah organisasi internasional. Jadi organisasi internasional ini adalah selain dari negara atau perwakilan atas nama negara, maka ada pihak lain yang disebut sebagai organisasi nasional, atau dalam hal-hal ini seperti WHO atau UNICEF. Kemudian pasal 2 ayat 2 Konvensi Wina ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada pada ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam ketentuan ini tidak sama dengan apa yang ditetapkan dalam cakupan hukum nasional negara masing-masing.
Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang salah mohon dibenarkan. Kalau ada tambahan silakan komen di bawah, atau yang mau didiskusikan silakan komen di bawah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.